Baik, selamat pagi. Sekarang kita masuk ke kesetimbangan kelarutan bagian kedua. Mohon maaf, kemarin masih mungkin ada yang kurang paham tentang konsep-konsepnya dalam suatu garam yang sukar larut. Jika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion-ionnya dan dalam kesetimbangan menghasilkan juga tetapan kesetimbangan kelarutan atau disebut KSP. Nah, jika KSP-nya lebih besar, pasti dia lebih mudah larut. Kalau KSP-nya lebih kecil, berarti dia lebih sukar larut. Nah, kalau misalnya ada suatu larutan, misalnya dia ada ada ion Ba2+ gitu ya di dalam suatu larutan, kemudian ditambahkan ion SO4 2- dan ditambahkan ion CO3 2-, sehingga dihasilkan misalnya BaCO2 BaCO3 dan BaSO4. Nah, di sini kalau dilihat KSP-nya, BaCO3 itu 5,1 kali 10 pangkat min 9. BaSO4 KSP-nya 1,1 kali 10 pangkat min 10. Nah, kalau dari kesimpulan awal dilihat dari KSP-nya, mana yang duluan mengendap? Pasti BaSO4 karena kelarutannya sangat kecil. Dan yang kedua mengendap adalah BaCO3. Karena BaCO3 lebih mudah larut daripada BaSO4. Gitu ya. Jadi yang akan kalian lihat endapan pertama kali yaitu endapan BaSO4. Tapi kalau kita tambahkan BA-nya, konsentrasi Ba2+-nya lebih banyak, nah mungkin baru akan terbentuk BaCO3. Gitu ya. Itu namanya pengendapan selektif. Nanti saya akan bahas tentang itu. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu tentang bagian yang keempat, yaitu jika garam yang suka larut, entah itu oksida logam, entah itu sulfida logam, atau garam-garam ion, ditambahkan asam atau ditambahkan basa, dia bisa menghasilkan senyawa baru, bisa juga menghasilkan garam atau senyawa kompleks yang menghasilkan kesetimbangan baru. Contoh misalnya di sini ada oksida logam bereaksi dengan air. Oksida logam bereaksi dengan air, kalau kita lihat Ag2O ini kan dia tidak larut ya. Kemudian ditambahkan air menjadi 2Ag+, menjadi tambah O2-. Dia punya KSP. Oke. Tetapi O2- ini adalah basa konjugasi kuat, sehingga dia bisa bereaksi sama air menghasilkan OH-. Nah, di sini dia punya Kb. Kemarin kan kalau dia menghasilkan OH-, dia yang tetapan kesetimbangannya kita dapatkan yaitu Kb ya. Kalau dia menghasilkan H+, 1H3O+, dia menghasilkan tetapan kesetimbangannya yaitu tetapan kesetimbangan asam ya, atau Ka. Nah, ini kita bisa dapatkan suatu persamaan kesetimbangan baru dari manipulasi kesetimbangan kimia yang ketiga. Masih ingat manipulasi kesetimbangan kimia yang ketiga? Yaitu jika ada dua reaksi yang merupakan bagian dari reaksi totalnya dan memiliki tetapan kesetimbangan masing-masing, maka untuk mencari ketetapan kesetimbangan reaksi terakhir adalah perkalian dari kesetimbangan reaksi bagian pertama dan kedua. Itu ya. Berarti dapat K ini adalah KSP kali Kb. Ya. Jadi kita akan mendapatkan K baru. Itu contohnya untuk oksida logam. Jadi itu dilihat dari basa konjugasinya.
Begitu pula kalau misalnya sulfida logam, misalnya Ag2S menghasilkan 2Ag plus dan S2 min. Dia punya KSP kan? S2 min masih ingat bahasa konjugasi? Kuat. Ya, sehingga dia bisa bereaksi sama air menghasilkan konjugasi asam dari H2S. Tapi sebenarnya ini KB-nya yang kedua ya. Karena kan H2S kan bisa menjadi HS min, kemudian HS min menjadi S2 min. Jadi ada Ka1, ada Ka2. Nah, kalau yang ini berarti pas Ka2 atau kalau dibalik jadi KB2 gitu ya. Misalkan OH min. Sehingga kita bisa menghasilkan persamaan kesetimbangan baru jika Ag2S dilarutkan dalam air menjadi Ag plus dan OH min. Kita mendapatkan tetapan kesetimbangan baru. Ingat, ini hanya berlaku untuk garam, oksida logam, dan sulfida logam. Nah, Pak, bagaimana kalau garam-garam yang sukar larut yang kayak kita kemarin gitu ya? Yang misalnya Ag2SO4, BaCO3, segala macam. Kalau kamu lihat yang berikutnya, garam-garam yang bersifat basa, C3CONA gitu ya, pasti lebih larut dalam asam. Misalnya ada ZNS. ZNS ini kalau kita lihat dia S2 min, ini bahasa konjugasi kan ya. Nah, kalau ditambahkan asam, bahasa konjugasi kuat, dia punya KSP. Kalau ditambahkan asam, apa yang terjadi? Dia akan menjadi H2S. Sehingga S2 min ditambah H plus akan menjadi HS minus. Itu adalah super Ka2 kan? Karena HS minus menjadi S2 min dan H plus menjadi biasanya dapat Ka2. Tapi tidak sampai sini aja. HS minus kalau bereaksi dengan asam kembali menjadi H2S. Sehingga menjadi super Ka1. Jadi kalau kebalikannya ini kan Ka1, Ka2. Masih ingat manipulasi kesetimbangan kimia yang ke-1? Kalau reaksinya dibalik, harga K-nya super K-nya gitu ya. 1 per tetapan kesetimbangan awalnya. Oke. Sehingga kita bisa dapat tetapan kesetimbangan baru. Namanya ini KSPA. Kenapa KSPA? KSPA terjadi jika mendapatkan tetapan kesetimbangan baru dari garam-garam yang bersifat basa ditambahkan asam. H+ di sini. H+. Jadi kita sebut ini sebagai KSPA. Jadi KSPA ini ditentukan dari KSP dikali super Ka2 dikali super Ka1. Oke. Contoh misalnya BaCO3 dalam HCl 3 molar. Nah, di sini kita tahu BaCO3 memiliki KSP sekian. Ya. CO32 minus punya Ka2 menjadi HCO3 minus. Jadi super Ka2. Kalau HCO3 minus ditambah H plus lagi menjadi H2CO3 beri kebalikannya super Ka1. Pak, saya mau pakai KB boleh nggak? Kalau diketahui Ka1 Ka2-nya, ngapain lagi rubah ke KB? Ya, jadi tinggal super K-nya saja karena dia kebalikannya, reaksi kebalikannya. Sehingga kita bisa dapat KSPA yang baru adalah KSP dikali super Ka2 dan dikali super Ka1. Nah, di sini HCl 3 molar sudah diketahui. Berarti di sini kita bisa cari menggunakan ICE. Konsentrasi awal H plusnya adalah 3 molar. Q-nya kecil kan ya, lebih kecil dari KSPA pastinya. Ini plus X, min 2X, min X. Ini tidak not available karena solid tidak diperhitungkan. Kemudian ini 3 min 2X, ini X, ini X.
Sehingga kita bisa dapat harga KSPA-nya sekian, 2,47 kali 10 pangkat 10. Kemudian kita bisa cari X-nya. Nah, X-nya kita dapat 1,5 molar. Ya. Ada pertanyaan, mungkin bilang, Pak, plus minus X-nya bisa diabaikan nggak? Kalau dilihat di sini, gede sekali ya. Mau dikali 400 lebih kecil dari konsentrasi awal. 3 molar. Misalkan dia diabaikan, artinya ini kan jadinya X kuadrat per 9 kan. Coba 2,47 kali 10 pangkat 10. Oke, kali 9. Kemudian kamu akar. Tidak bisa kan? Jadi tidak bisa diabaikan. Jadi ini harus pakai persamaan kuadrat. Kamu dapat X-nya, X1-nya berapa, X2-nya berapa. Jadi plus minus X-nya tidak bisa diabaikan. Jadi kamu jabarkan dulu. Di sini saya dapat X-nya sekitar 1,5 molar. Tapi coba kamu cek dulu. Nanti kita bisa diskusikan hasilnya berapa jadinya, ya. Jadi dari X ini kita dapat, kita bisa cari kelarutannya. Karena di sini ada Ba2+ kan. Setelah ditambahkan asam. Oke. Kemudian ada kesetimbangan yang melibatkan ion kompleks. Kadang ion-ion yang suka larut itu jika ditambahkan basa atau asam atau senyawa yang memiliki, bukan asam ya berarti, basa biasanya, PeB, donor elektron, dia bisa menghasilkan kompleks. Karena kompleks itu kan kemarin kita sudah belajar bahwa logam sebagai akseptor elektron dan basanya atau ligannya itu punya donor elektron. Kalau asam basa Lewis kan logamnya sebagai asam Lewis, basanya adalah basa Lewisnya adalah biasanya yang memiliki PeB kan. Itu maksudnya. Jadi dia menghasilkan AgNH32+ di sini, senyawa kompleks. Ya. Sehingga menghasilkan suatu senyawa kompleks. Nah, di sini harusnya kesetimbangan ya. Dia menghasilkan tetapan kesetimbangan kompleks. Karena kompleks itu kadang tidak stabil, tergantung konsentrasinya. Jadi misalnya ini ada Cl-, ini Ag+. Awalnya mengendap menjadi AgCl. Saat ditambahkan NH3, larutannya akan menjadi bening kembali. Ini awalnya endapan putih nih. Kemudian jadi bening kembali. Karena ada yang membentuk kompleks. Seperti itu. Nah, berdasarkan pergeseran kesetimbangannya, kalau kita tambahkan Ag+ atau kalau kita tambahkan Cl- lebih banyak, mungkin dia akan menjadi AgCl lagi. Gitu ya. Nah, jadi misalnya AgCl menjadi Ag+ dan Cl-, kita punya KSP, kemudian Ag+ ditambah 2NH3 jadi AgNH3 2 kali, itu adalah secara net ioniknya itu adalah tetapan kesetimbangan kompleks atau KF. Ya. KF ini umumnya 10 pangkat 10 pangkat 6, 7 gede, bukan 10 pangkat minus kayak KSP atau KAKB ya. Jadi semakin besar tetapan kesetimbangan kompleksnya, semakin dia stabil kompleksnya, semakin membentuk kompleksnya lebih besar ya. Sehingga dari dua reaksi ini kita bisa dapat reaksi yang di atas, benar ya, dengan
Ag plus ini sebagai ion perantara ya. Kita dapat K baru, yaitu KsP dikali Kf. Nah, tetapan kesetimbangan kompleks itu besar, saya tadi bilang, dan semakin besar dia, semakin membentuk kompleksnya lebih stabil. Ya, gitu. Contoh lagi, ada Ag2S dan Ag plus dan S2 min. Dan AgNH32 plus. Di sini ada tetapan kesetimbangan kelarutan, di sini ada tetapan kesetimbangan kompleks, tapi bukan Kf, tapi namanya K instit. Apa itu K instit? K instit itu kebalikan dari Kf. Jadi tadi Kf itu Ag plus tambah NH3 menjadi AgNH32 plus. Kalau K instit kebalikannya, berarti ini reaksinya, gitu ya. Nah, misalnya hitung kelarutan Ag2S dalam NH3 2 molar. Kamu diketahui Ksp-nya dan K instit misalnya. Kalau Kf berarti kebalikannya ya. Yang jelas kamu tahu reaksinya. Membentuk kompleks ini terurai menjadi ion-ionnya untuk Ag2S. Kamu bisa dapatkan reaksi barunya seperti ini. Ya. Ag2S plus 4NH3 menjadi 2 AgNH3 2 plus dan S2 min. Apa yang saya lakukan di K instit? Saya balik. Kemudian saya kuadratkan. Ya, jadi 1/4 K instit kuadrat. Ksp-nya tetap. Sehingga saya bisa dapatkan seperti ini. Ada K 1/4 K instit kuadrat dikali K SP. Saya masukkan NH3-nya 2 molar, ini min 4X, ini min X, ini plus 2X, ini X. Sehingga kita bisa dapat persamaan baru. Persamaan kesetimbangan, ungkapan kesetimbangannya seperti ini. Sehingga kita bisa dapat X-nya. Ini juga tidak bisa diabaikan. Bisa diabaikan ya, karena ini 10 pangkat min 36 ya. Kali 400 lebih kecil dari konsentrasi awalnya. Sehingga plus minus X-nya diabaikan. Kita dapat 2X kuadrat kali X, 2 per 2 pangkat 4. Kita bisa dapat X-nya. X-nya itu adalah kelarutan apa tadi? Ag2S dalam NH3 2 molar. Ya, jadi 2 molarnya itu sudah dalam konsentrasi NH3. Oke, kita lanjut. Kemarin ada soal UTS 2012 ABC kita sudah jawab ya. Kemudian sekarang ada pertanyaan yang D. Apakah hidroksiapatit kelarutannya meningkat dalam suasana asam? Kemudian yang E, untuk mencegah lubang pada gigi, pasta gigi mengandung ion F-. Ion F- akan menggantikan ion OH- pada hidroksiapatit sesuai reaksi begini. KSP-nya ya 5PO43 kali F itu sekian. Hitung nilai K baru dari pertukaran ion tersebut. Oke, saya akan jawab satu-satu. Untuk yang D seperti ini. Jadi yang D kita punya KSP sekian. Nah, kalau asam meningkat atau tidak, kita bisa panggil dari KW-nya kan. Karena di sini kamu bisa panggil dari PO43 minus, bisa PO43 minusnya bisa bereaksi dengan air seperti yang kayak tadi. Dia punya Ka atau Ka1 atau Ka2 yang diketahui. Tapi kalau ini Ka1 Ka2 tidak diketahui, berarti tidak menggunakan PO43 minus. Berarti diketahui dari ionisasi air. Ionisasi air kalau dibalik 1/Kw kan. Ionisasi air itu 2H2O menjadi H3O plus dan OH-. Kita dapat Kw kan. Tetapan kesetimbangan ionisasi air. Tapi kalau kita balik jadi 1/Kw. Nah, ini kan sudah lumrah, sudah tahu semua. Kw itu 10 pangkat min 14. Sehingga kalau Ca5PO43OH ditambah H3O plus ditambahkan asam, apakah kelarutannya meningkat atau tidak? Ya,
dia akan menghasilkan ketetapan kesetimbangan baru dengan reaksi kesetimbangan kelarutan dan ionisasi air, superionisasi air. Ya, jadi kita dapat KSPA. Di sini KSPA berarti super KW kali KSP. Kita dapat KSP sekian. Apakah larut? Kita bandingkan KSP Ca5PO43 kali OH dengan KSPA-nya. Ternyata KSPA-nya adalah lebih besar. Maka kalau kehidroksiapatit dalam suasana asam akan meningkat dibanding dengan KSP dibanding dengan Ca5PO43 OH yang dilarutkan dalam air biasa. Oke. Untuk yang E, kita kan ingin mendapatkan reaksinya seperti ini. Sehingga KSP dari reaksi kelarutan Ca5PO43 kali OH kita dapat seperti ini, kita dapat namanya KSP 1. Dan KSP dari Ca5PO43F itu kita ketahui 2,0 kali 10⁻⁶. Kalau reaksinya dibalik jadi seper KSP-nya kan ya. Sehingga kita dapat K totalnya adalah sekian. KSP Ca5PO43OH dikali seper KSP Ca5PO43 kali F. Ini kita bisa dapat K totalnya sekian. Ya, itu pertanyaan yang tadi tentang apakah hidroksiapatit kelarutan meningkat dalam suasana asam. Ya, KSPA-nya lebih besar daripada KSP-nya. Dan hitung nilai K-nya tadi sudah 3,4 kali 10 pangkat min 24. Nah, ini tentang pengendapan selektif. Yang terakhir untuk bab ini, prinsipnya adalah memisahkan zat-zat berdasarkan perbedaan kelarutannya setelah direaksikan dengan ion tertentu. Jadi biasanya yang tadi ya BaCO3 misalnya sama BaSO4, saya mau pisahkan. Pemisahannya dengan pengendapan yang selektif. Dengan pengendapan itu kita bisa pisahkan, oh ini BaCO3, ini kalau ditambahkan Ba2+ lagi berarti bisa jadi kita tambahkan oh ini BaSO4, ini BaSO4 kan tadi BaSO4 lebih mudah mengendap ya. Saat saya tambahkan Ba2+ lebih baru terbentuk BaCO3, baru kita pisahkan keduanya gitu ya. Nah, yang sering ditanya itu zat manakah dalam campuran yang mengendap terlebih dahulu ketika ditambahkan zat lain. Ya tadi misalnya BaCO3 sama BaSO4. Tambahkan atau ada H2CO3 dengan H2SO4, tambahkan Ba2+ gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian berapa sisa zat tertentu yang lain yang masih dalam campuran. Kalau misalnya tadi BaSO4 sama BaCO3, kalau kita tambahkan tadi yang duluan mengendap pada BaSO4 kan. Ya. Tetapi saat saat BaSO4 itu mulai mengendap, ya, berarti kan yang CO3 belum terbentuk BaCO3. Nah, sekarang kebalikannya, kalau BaCO3 sudah terbentuk, masih ada nggak SO4 yang tersisa? Kalau masih ada, berarti kita harus hitung. Pasti akan ada SO4 yang masih tersisa saat BaCO3-nya terbentuk endapan. Nah, ini contoh ada soal pemisahan campuran ion CrO4 2- dan Br- dengan konsentrasi masing-masing 0,01 molar. Dilakukan dengan cara menambahkan larutan AgNO3 secara perlahan-lahan pada campuran ion tersebut. Diketahui KSP AgBr 5,0 kali 10⁻13 dan KSP AgCrO4 2,4 kali 10 pangkat min 12. Hitung Ag plus minimum yang diperlukan untuk mengendapkan masing-masing ion. Tentukan ion yang akan mengendap lebih dahulu. Hitung Br- sisa dalam larutan ketika Ag2CrO4 mulai mengendap. Dan C, hitung persentase Br- sisa dalam larutan ketika Ag2CrO4 mulai mengendap. Berdasarkan perhitungan ini, apakah pemisahan Br- aqueous dan CrO4 2- aqueous dapat dilakukan dengan teknik pengendapan terfraksi. Terfraksi artinya ini fraksi si Ag2CrO4, oh ini fraksi si AgBr.
Oke, coba kamu kerjakan dulu lah. Nanti saya sambung.